Jika kita bergabung, kita bisa menerobos ke sini. Gu Feitian mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen dan segera berkata sambil tersenyum. Namun, menurut saya, apa yang dikatakan Qiao Linlang juga masuk akal. Mendengar ini, wajah Qin Yichen tenggelam. Dia bisa melihat bahwa meskipun Feitian kuno ini cemburu pada Li Yuanba, dia bahkan lebih berhati hitam. Ketika Qiao Linlang dan yang lainnya terhalang, dia bahkan kembali. Kipas apinya. Nah, apa maksudmu? Tanda seru. Meskipun Li Yuanba agak bodoh, dia tidak bodoh. Pada saat ini, dia juga melihat beberapa keraguan dan langsung berteriak karena marah. Bersamaan dengan minumnya yang keras, momentum yang agak terengah-engah keluar dari tubuhnya yang kekar. Di hadapan Gu Feitian, dia sama sekali tidak takut. Kami bekerja sangat keras sehingga kami tidak bisa membiarkan orang lain duduk dan menikmatinya. Gu Feitian terkekeh, berkata. Dalam senyum tipisnya, paksaan tak terlihat menyelimuti, dengan mudah mengimbangi momentum Li Yuanba. Meskipun dia takut pada Li Yuanba dan tidak ingin memprovokasi dia, itu tidak berarti dia takut pada Li Yuanba. Paksaan yang berasal dari Gu Feitian tiba-tiba membuat wajah semua orang berubah. Untuk sementara, seolah-olah udara di sini telah mengeras. Paksaan ini bahkan lebih buruk daripada Qiao Linlang, yang merupakan senior di dunia kekaisaran. Di sampingnya, Yao Yu tidak mengatakan apa-apa. Jika Li Yuanba benar-benar memulai, bahkan jika dia begitu kuat, menghadapi begitu banyak orang jenius, tidak akan ada jalan keluar. Tanpa pesaing seperti itu adalah hal yang baik untuk semua orang. Li Yuanba secara alami tidak menyadari pikiran mereka. Dia juga percaya bahwa orang-orang ini ingin bersama-sama menindas Qin Yichen. Namun, jika Anda ingin berurusan dengan Qin Yichen, Anda harus melangkahi dia Li Yuanba. Namun, pikiran Qin Yichen tidak terlalu kasar. Dia tahu bahwa cara terbang kuno yang kejam sudah cukup untuk melenyapkan Li Yuanba. Kalian semua jenius di dinasti besar. Adalah normal untuk memandang rendah saya sebagai seorang anak dari dinasti yang lebih rendah. Di adegan dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, suara Qin Yichen tiba-tiba terdengar. Namun, jika ingin menikmatinya, itu tidak akan pernah terjadi. Saya juga akan berkontribusi. Upaya. Apakah itu kekuatanmu di tahap awal? Setelah mendengar ini, Xia Liang dicibir dan dicibir. Tahap awal. Kerajaan. Kamu dan kamu sama. Kamu tidak pantas mendapatkan kekuatan ini. Hehe, Li Yuanba tidak akan duduk diam jika aku dipaksa pergi. Di hadapan ironis Xia Liang, suara Qin Yichen secara mengejutkan terdengar lembut. Bahkan jika Anda memaksa kami pergi, Anda benar-benar tidak nyaman. Ketika saatnya tiba, dapatkah Anda memecahkan segel di sini? Setelah mendengar ini, mata semua orang sedikit membeku. Postur Li Yuanba telah sepenuhnya menunjukkan posisinya. Dan jika rambut besar ini dibuat gila, situasinya akan benar-benar seperti yang dikatakan Qin Yichen inilah yang paling mereka khawatirkan. Nah, apa yang kamu inginkan? Selain itu, ada sentuhan keheranan di mata Yao Yu. Jelas, dia sedikit terkejut dengan kemampuan analitis dan akurasi tepat remaja itu. Dia bertanya dengan penuh minat. Bukankah Xia Li yang mengatakan bahwa aku tidak memiliki kemampuan ini? Kemudian Anda menerima pukulan saya. Jika Anda tidak terluka, saya akan berhenti. Jika tidak, Anda tidak dapat menghentikan saya lagi. Melihat semua orang mengalihkan pandangan mereka, Qin Yichen terkekeh. Tapi kata santai ini membuat semua orang terkejut. Ketidaksetujuan wacana ini tiba-tiba menimbulkan keributan. Seorang pria di tahap awal alam kekaisaran, berani memprovokasi Xia Liang, seorang senior di alam kekaisaran. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Saya khawatir yang terakhir tidak bergerak. Membiarkan Anda menyerang untuk waktu yang lama tanpa kerusakan. Dihadapkan dengan jalur tatapan sarkastik, sudut mulut Qin Yichen adalah lengkungan yang melengkung. Saat melihat ekspresi Qin Yichen, Li Yuanba, yang semula ingin berbicara untuk mengecilkan hati, langsung berdiri di tempat, semuanya jangan katakan. Karena dalam ingatannya, Qin Yichen setiap kali ungkapan ini berarti seseorang akan menderita. Xia Liang sangat marah saat ini. Bocah dari tahap awal, seorang pangeran, berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, yang tidak diragukan lagi secara serius memprovokasi yang mulia. Sebagai seorang jenius nomor satu di dinasti Celestial Phenomenon, dia sangat kecil dengan seorang anak laki-laki dari dinasti yang lebih rendah sehingga dia tidak memandang rendah, dan hampir membuatnya menyiksa dan mencabik-cabik yang terakhir. Menarik, di samping, mata Yao Yu sedikit membeku. Dia penasaran, apa sebenarnya yang diandalkan Qin Yichen, berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Xia Liang, beranikah kamu menjawab? Menghadapi jalur pertanyaan dan mata konyol, Qin Yichen tampaknya tidak sadar, dan dia menatap Xia Liang, seolah-olah dia bertanya dengan tidak sabar. Ketika kemarahan mencapai tingkat tertentu, warna yang terdistorsi di wajah Xia Liang tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu adalah seringai. Dia melangkah maju, dan suara-suaranya juga terdengar. Hehe, apalagi menyakitiku. Bahkan jika kamu bisa mundur selangkah dariku, aku akan kalah.
Tapi kalau kamu tidak bisa, nak, kamu tidak harus keluar, jelaskan saja hidupmu di sini. Dengan jatuhnya kata-kata Xia Liang, suasana tegang merembes di udara. Tubuh tangannya dengan angkuh di belakangnya. Penampilan apik. Orang harus mengagumi. Sebagai pembangkit tenaga listrik kerajaan, keyakinan seperti itu benar-benar tidak dapat dicapai. Dalam hal ini, Gu Feitian mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan kematian dan kematian seorang anak tahap awal di sebuah kerajaan. Yang ingin dia lakukan adalah membiarkan Li Yuanba keluar. Namun, tindakan Qin Yichen ditujukan langsung pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika Qin Yichen berhenti, tidak ada alasan baginya untuk menyatukan kerumunan dan berurusan dengan Li Yuanba. Dalam hal ini, dia hanya bisa berharap Xia Liang akan membunuh Qin Yichen di sini. Ketika saatnya tiba, jika Li Yuanba melakukan kekerasan, dia dapat menggunakan tangan orang lain untuk melenyapkannya. Ketika Xia Liang melangkah maju, mata Qin Yichen juga mulai sedikit memadat, dan suara sarkastik itu juga langsung diblokir olehnya. Ayo, biarkan aku melihat di mana kamu memiliki keberanian. Aku akan mengalahkan rasa percaya diri kamu dari ketergantungan terkuat, dan membuat kamu mati. Mata Xia Liang menatap Qin Yichen, dan suaranya seperti vonis dewa kematian, membuatnya mustahil untuk dipertanyakan. Menghadapi ucapan niat membunuh seperti itu, raut wajah Qin Yichen tidak berubah sama sekali. Tatapannya juga mengamati Xia Liang dengan cermat, dan segera, saat tubuhnya bergetar, True Origin dalam tubuh, memacu hingga ekstrim. Dengan operasi gila spirit fisike, True Origin di dalamnya juga bersiul, gila disuntikkan ke dalam tubuhnya. Tubuh